Halo, nama saya Willis Wijaya, dengan nomor NIM 230192055. Saya dari jurusan Sistem Komputer. Berikut video ujian akhir praktikum Circuit and Signal saya. Nah, jadi pertama itu kita disuruh untuk membuat multisim dari sebuah rangkaian. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Jenis rangkaian ini bernama rangkaian planar. Lalu kita akan mulai di multisim. Ini adalah tampilan multisim ya, pertama. Jadi pada soal itu di sebelah kiri ada voltage DC atau VCC. Jadi pada multisim Anda dapat menekan di sebelah kiri yang bernama source. Anda tekan, lalu Anda tekan DC voltage. Anda taruh. Nah, lalu karena pada soal diminta 6 volt, Anda dapat menekan angka yang ada di sini. Ini 5 volt Anda tekan, lalu Anda ganti jadi 6 volt. Lalu yang di sini ada sekitar 6 resistor ya. Jadi kita dapat mengambil dari tepat di bawah source, yaitu yang bernama passive. Anda tekan sebelah klik kiri, lalu Anda tekan resistor. Anda letakkan sesuai yang diminta. Nah, karena ini ada 6, karena kita memiliki shortcutnya, jadi Anda dapat menekan sebelah kanan bawah, yaitu duplicate. Anda tekan, lalu Anda letakkan sesuai yang diminta. Nah, lalu karena di sebelah sini adalah vertikal R6 dan R4-nya, jadi kita dapat merotate-nya, yaitu sebelah kiri bawah, yaitu yang nama rotate. Dan sebelah kiri bawah rotate. Nah, sebelah kanan bawah dan kiri bawah kita sudah tahu kegunaannya. Jadi, apa kegunaan yang ada pada kanan kiri atas? Itu yaitu rotate. Jadi dia sama aja kalau bagi resistor ya. Dia sama aja rotate-nya. Dia hanya membalikkan saja. Nah, yang sebelah kanan atas itu berguna untuk delete. Nah, ini seperti ini delete. Lalu, jika Anda terkena delete, Anda dapat menekan Ctrl Z agar dia kembali. Lalu kita dapat menghubungkan sesuai pada gambar, menghubungkan. Lalu ini kita taruh kursor kita di ujung komponen yang ingin dihubungkan, lalu akan muncul lambang palu seperti ini. Anda hubungkan ke ujungnya masing-masing seperti yang ada di soal. Nah, jadi kita sekarang hanya perlu mengganti nilai-nilai resistor seperti pada soal, seperti pada voltage. Anda tekan angkanya, lalu Anda ganti, enter, Anda ganti. Nah, setelah Anda ganti seperti pada soal, karena NIM saya itu ganjil belakangnya, jadi saya disuruh untuk mencari VI dan VR. VR1 dan IR1. Nah, pertama untuk
nyari VR-nya, VR1-nya, kita dapat menggunakan yang sebelah kiri itu yang bernama Analysis and Annotation. Jadi kita tekan, lalu kita tekan voltage, lalu kita taruh. Nah, baru sebelah kiri bawah Anda tekan V negatifnya. Karena saya menggunakan multisim web, jadi hanya menggunakan pin-pin seperti ini. Jika Anda menggunakan multisim seperti yang menggunakan aplikasi, itu Anda dapat menggunakan potensiometernya. Dan potensiometer positif akan Anda taruh di sebelah kiri dan negatifnya sebelah kanan. Nah, lalu satu hal lagi, di setiap rangkaian itu Anda harus menaruh ground. Ground itu ada di sebelah kiri yang bernama schematic connectors, tepat di bawah analysis and annotation. Anda tekan, lalu Anda ambil ground, Anda taruh di sebelah negatif dari DC voltage Anda. Lalu, kenapa harus menggunakan ground? Karena pada setiap rangkaian itu harus ada tempat pembuangan arus atau voltage juga. Nah, karena itu kita menaruh ground. Lalu, kita hitung V yang ada di R1. Ini R1 ya. Jadi kita hitung, kita letakkan di antara R1. Kita jalankan. Nah, kita stop. Maka akan muncul angka di sebelah voltage-nya. Jadi ini adalah arus yang mengalir di V1, VR1. Jadi 3,9711 voltage ya. Lalu kita delete. Nah, kita sekarang akan menghitung kuat arusnya. Jadi seperti voltage tadi, kita ambil sebelah kiri, kita tekan analysis and annotation, lalu kita tekan current. Nah, ini karena kita menghitung R1, jadi kita dapat menaruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu sama saja. Lalu kita tekan play. Nah, lalu kita stop, maka akan muncul besar dari kuat arus yang ada di R1. Lalu berarti 3,3092 miliampere. Nah, karena selanjutnya kita disuruh untuk mengcompare antara nilai teori yang sudah saya hitung sebelumnya dengan nilai praktikum. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan di 4 di belakang koma. Ada perbedaan satu angka, ini jika kita taruh dalam miliampere hanya 3,3093. Nah, sedangkan di sini 3,3092. Dan pada VR1 yang pada teori saya dapat 3,9712. Pada multisim dia sebesar 3,9711. Nah, terdapat sedikit perbedaan. Itu karena perbedaan pembulatan. Karena saya menghitung hanya menggunakan 4 digit di belakang koma. Sedangkan jika pada multisim dia akan menghitung sampai habis, sampai ya sebanyak-banyaknya komanya yang di belakang koma. Jadi karena hal itu terjadi sedikit perbedaan. Oke, lalu kita akan lanjut ke rangkaian nomor 2. Ini dapat kita hapus. Nah, pada rangkaian 2, saya akan menggambar rangkaian saya terlebih dahulu. Jadi, saya akan mengambil resistor dari sebelah kiri, seperti tadi. Lalu, saya akan mengambil kapasitor di sebelah kiri. Seperti tadi diletak resistor di passive, Anda tekan kapasitor. Nah, lalu Anda rotate.
Nah, karena nomor 2 ini kita diminta untuk mencari low pass filter, saya ganjil jadi disuruh low pass filter. Jadi saya akan menggunakan sinyal AC karena dia dalam bentuk gelombang. Nah, lalu kita akan mengambil dari source AC voltage, lalu kita taruh di sini, lalu kita hubungkan. Nah, lalu di sini kita menggunakan 1 volt. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, pada teori saya menggunakan resistor sebesar 470 ohm. Dan sedangkan kapasitor 1, berarti kalau dalam mikrofarad berarti ini 10 pangkat min 6 jadi 0,10006. Jadi dalam mikrofarad kita hanya tulis 0,16. Nah, lalu kita akan melihat frekuensi yang ada di resistor ini ya, apakah dia low pass atau high pass. Nah, lalu kita akan mengambil voltage seperti tadi di sebelah kiri, analysis and annotation. Lalu ambil voltage, kita letakkan di antara kapasitor. Lalu kita ganti interaktif menjadi AC sweep. Karena ini adalah rangkaian AC dan kita harus mencari besar frekuensinya. Lalu kita harus meletakkan sebuah ground pada rangkaian tepat di sebelah kiri ataupun di sisi kiri dari source. Lalu kita dapat memplaynya sebelah kiri atas. Nah, akan muncul sebuah grafik seperti ini. Nah, cara mengeluarkan yang sebelah kanan ini kita hanya perlu menekan gambar setting atau simbol setting yang ada di atas ini. Lalu kita hilangkan garis putus-putus ini dengan cara menekan atau uncheck paste, dan pada cursor pada bagian type kita tekan none menjadi x-axis. Nah, C1 ini kita buat di sebelah kiri, mentok kiri, dan C2 ini kita dapat melihat pada bagian bawah itu kita buat menjadi 707 M. M ini dalam bentuk milimeter. Jadi kita buat 707. Nah, 708 itu mendekati. Lalu kenapa harus 707? Itu karena pada 707 mm terjadinya ataupun tetap terjadinya pemotongan frekuensi. Jadi kita dapat melihat pada course di sini itu sebesar 3,351 kHz. Nah, kenapa bisa terjadi pemotongan frekuensi? Itu karena kita dapat melihat pada skematik itu karena kapasitor itu memiliki sebuah karakteristik yang dimana dia akan meloloskan frekuensi tinggi dan menghambat frekuensi rendah. Nah, jadi frekuensi tingginya akan lewat dan akan dihantarkan ke ground, akan dibuang, dan frekuensi rendah itu akan tetap di rangkaian. Jadi dia lama-kelamaan frekuensi tinggi itu akan menghilang dan akan turun terus karena hanya tersisa frekuensi rendah. Nah, dapat kita bandingkan nilai antara multisim dan nilai teori saya. Pada multisim 3,351 dan teori saya sebesar
3385. Ada sedikit perbedaan, itu karena terjadi perbedaan dalam desimal ataupun dalam angka di belakang koma. Karena itu terjadilah sedikit perbedaan. Sekian dari video circuit and signal saya. Terima kasih.